Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat dan segenap pengikut dari umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan ibu, saudara dan saudari jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir ringkas dari surat Abasa. Kita masih membahas tentang keadaan manusia di alam dunia ini, baik keadaan awal mula diciptakannya, kemudian keadaan atau kondisi di kehidupannya, demikian juga akhir dari kehidupannya hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema pada kesempatan malam hari ini yang kita angkat adalah apa yang pantas untuk kita sombongkan. Apa yang pantas untuk kita sombongkan. Dan ini merupakan teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin yang mendustakan para nabi dan rasul, mendustakan Al-Qur'an dan mereka mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mendustakan akan adanya hari pertemuan, perjumpaan, hari akhir atau hari kiamat. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kondisi mereka itu yang sejatinya itu seperti apa. Maka tidak ada yang pantas untuk manusia itu disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan surat Abasa dari ayat pertama hingga ayat 32 ya. Ayat pertama hingga ayat 32. Atau kita baca secara keseluruhan saja ya. Tetapi pembahasan tafsirnya kita mulai dari ayat 19 atau 20 dan seterusnya insyaallah. Ya. Kita baca surat Abasa dari ayat pertama hingga ayat terakhir ya, karena tanggung nih. Seperti biasa diawali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, insyaallah. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang begitu kufurnya orang-orang kafir ya. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakannya. Ya. Disebutkan min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yaitu mereka itu diciptakan hanya dari setetes air mani. Allah menciptakannya lalu Allah menentukannya atau menakdirkannya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu di dalam perut ibu ya, di dalam rahim ibunya itu ada tahapan-tahapan atau fase-fase yang dilaluinya ya. Apa saja fase-fase yang dilalui oleh manusia? Yaitu 40 hari pertama berupa apa? Berupa nutfah, berupa air. Kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah, dan 40 hari berikutnya itu berupa segumpal daging. Kemudian ditiupkan salah satu malaikat, diutus salah satu malaikat, diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada manusia, kepada janin tersebut ya. Dan dicatat ya, diperintahkan untuk mencatat apa saja yang dicatat, yaitu 4 hal: rizkinya, ajalnya, amalannya, dan dia itu nanti bakal celaka atau beruntung. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai catatan takdir nasib manusia itu. Ada yang sepanjang hidupnya dia itu beramal dengan amalan ahli surga, kemudian hidupnya itu tinggal sejengkal saja, tinggal tinggal sejengkal ya. Ya, antara dirinya itu sudah sangat dekat sekali ya, dirok. Ini sehasta, dirok itu sehasta ya, seperti itu, tinggal sehasta saja. Kemudian catatan takdirnya mendahuluinya hingga akhirnya dia beramal amalan ahli neraka dan meninggal masuk neraka. Demikian juga kebalikannya, ada yang selama hidupnya dia itu beramal amalan ahli neraka ya, dan jarak antara dirinya dan neraka itu tinggal sehasta saja. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, dia meninggal dan dia masuk surga. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain disebutkan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung di akhirnya, di akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi penjelasan penulis kitab Aisarut Tafasir berkaitan dengan surat Abasa ini. Kita lanjutkan di ayat ke-20 ya. Maka disebutkan di sini, aman kana hadza haluhu yaliku bihi an yakfura wa yatakabbara wa yastaghni anillah. Ditanyakan,
apakah seorang yang seperti ini kondisinya, bagaimana kondisinya tadi, yang tercipta dari hanya setetes air? Apakah orang yang sejatinya, hakikatnya seperti ini, itu layak, pantas untuk sombong, pantas untuk ingkar, dan pantas untuk tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Falyandur ila mabda'ihi wa muntahahu wa ma bainahuma. Maka hendaknya perhatikan, dia memperhatikan awal mula atau awal permulaan dirinya. Awal mula permulaan dirinya apa tadi? Ya, dari hanya setetes air. Demikian juga akhirnya, perhatikan akhirnya bagaimana akhirnya, akhir dari hidupnya dia. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara akhir di antara awal sama akhir. Berarti apa? Itu fase-fase perjalanan dia dari terciptanya di dalam rahim sampai meninggalnya. Perhatikan. Demikian juga dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia. Ya, perhatikan di sini. Wa ma bainahuma. Mabda'uhu, awalnya dia itu hanya nutfah, setetes nutfah mudhirah, setetes nutfah yang begitu menjijikkan. Ini awalnya. Ya. Setetes nutfah yang begitu menjijikkan. Wa akhiruhu jifah atau jaifah, wa akhiruhu jifah qadirah, dan akhirnya dia itu, kondisi akhirnya manusia itu apa? Bangkai yang kotor atau jasad, ya gampangnya bangkai, atau apa sih kalau bangkai mbok kasar apa ya? Mayat ya, mayat. Jifah atau mayat yang kotor. Bagaimana tidak kotor? Bagaimana tidak kotor, Waduh? Ya, nantinya dimasukkan ke dalam tanah. Kalau dibiarkan saja tidak dikubur, membusuk. Ya jadi bangkai, membusuk ya, membusuk. Ya, itu. Makanya sunnah Rasulullah berkaitan dengan jenazah itu apa? Disegerakan. Asri'u bil janazah, gitu kata Rasulullah. Segerakanlah urus jenazah. Kenapa hikmahnya? Kalau si jenazah itu orang baik, supaya segera mendapatkan kebaikan. Kalau jenazah itu penuh dengan keburukan, supaya orang-orang keluarganya yang masih hidup itu tidak terbebani dengan keburukannya. Seperti itu. Dan di antara hikmahnya tadi juga, nanti akan berubah kondisinya, akan membusuk. Seperti itu. Ini. Jadi ini di antara hikmah syariat Islam, pengurusan jenazah itu dimakamkan, tidak asal dibuang, atau ya aturan penggaliannya juga ada liang lahatnya dan seterusnya. Ya. Tidak hanya berapa senti, tetapi paling tidak berapa dalamnya 2 dalam ya 2 seperti itu. Nah, ini biar ya tidak tercium baunya seperti itu. Meskipun ada sebagian manusia, ya Allah muliakan jasadnya itu tidak busuk. Siapa? Para nabi. Para nabi itu jasadnya tidak termakan tanah, kan itu. Ya. Demikian juga sebagian orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena suatu ketika ada pembongkaran karena suatu darurat, ternyata jasadnya seperti Hamzah itu kondisinya masih seperti utuh gitu. Padahal ratusan tahun telah lalu dikuburnya, masya Allah. Ini pengecualian, ya. Ini pengecualian. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi awalnya itu setetes nutfah yang menjijikkan, akhirnya tadi mayat yang nantinya jadi kotor, ya. Ya seperti itu. Wa huwa bainahuma. Nah ini. Sedangkan selama dia itu hidup, hamilu adirah, dia itu kemana-mana bawa
Kantong yang berisi kotoran. Itu, ya kan? Kita kan kemana-mana bawa kantong berisi kotoran, betul? Mana coba kantongnya? Ya, cuma dengan hikmahnya Allah ditaruh di dalam mana? Yaitu lambung kita atau perut kita kan isinya kotoran, kemana-mana. Ya, Masya Allah. Entah seorang itu berada di tempat yang terhormat, tetap dia itu membawa kotoran seperti itu. Di tempat yang begitu bersih, ya, dilewati seorang langsung dipel, misalkan ada petugas ngepelnya, tetap dia itu aslinya bawa kotoran. Ini, ya. Wa huwa bainahuma, dalam keadaan selama dia itu hidup, hamilu adirah, membawa kotoran. Kaifa yakfur wa kaifa yatakabbar, lalu bagaimana kok bisa dia itu kufur, bagaimana bisa dia itu sombong, apa yang mau disombongkan. Jadi seorang manusia itu ditetapkan, ditakdirkan dia berada dalam perut ibunya. Siapa yang menetapkannya? Siapa yang menumbuhkan dirinya dengan asupan nutrisi melalui darah, melalui perantara tali pusar yang terhubung dengan darah ibunya? Siapa yang mengalirkan nutrisinya itu? Tidak lain tidak bukan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam kondisi seperti itu, sampai pun keadaan di dunianya, dari ketika lahir lemah, kemudian semakin gede, ya, memiliki kekuatan, memiliki kecerdasan dan seterusnya. Dengan kondisi tadi disebutkan kemana-mana bawa kotoran. Bagaimana dia itu kufur, bagaimana dia itu sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian setelahnya disebutkan berkaitan dengan nikmat Allah kepada setiap manusia, yaitu dimudahkan dia itu keluar dari perut ibu. Ya. Disebutkan di ayat di ayat ke-20, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsummas sabila yassarah." Di ayat ke-20. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, memudahkan jalannya. Allah lah yang telah memudahkan jalannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsummas sabila yassarah." Kemudian dia, yaitu Allah, memudahkan jalannya dari perut ibunya. Ini diantara penafsiran, ya. Di sana ada penafsirannya lain, tetapi barangkali ini yang mendekati yang benar, ya, karena nyambung konteks ayatnya, ya, konteks ayatnya. Falaula annallaha ta'ala, dan ini yang dipilih oleh penulis kitab Aisarut Tafasir. Falaula annallaha ta'ala yassara lahu tariqal khuruji min batni ummihi wallahi ma kharaja. Nah, kemudian dia memudahkan jalannya dari perut ibunya, maka sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan baginya jalan keluar atau mempersulit dirinya itu keluar dari perut ibunya, demi Allah, wallahi, kata penulis, tidaklah dia bisa keluar. Tidaklah dia bisa keluar. Ya. Berkata Al-Aufi rahimahullah, meriwayatkan dari perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ayat ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, "Tsumma yassara alaihi khurujahu min batni ummihi." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya keluar dari perut ibunya. Ini menunjukkan penjelasan tadi berdasarkan tafsir para ulama, yaitu para sahabat, Ibnu Abbas diantaranya. Demikian pula yang dikatakan oleh Ikrimah, ini ahli tafsir semua di masa-masa sahabat kemudian tabi'in. Ad-Dhahhak, Abu Saleh, Qatadah ini juga seorang tabi'in, ya. As-Sudi, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Imam Mujahid berkata, ayat yang mulia ini
Summa sabila yassarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan keluarnya bagi dirinya. Ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 3. Surat Al-Insan ayat 3. Nah, ini disunahkan ya, surat Al-Insan itu Rasulullah ketika sholat subuh di hari Jumat membaca surat ini ya. Ya, tapi nanti lumayan lama ya, sholat subuhnya lumayan panjang. Nah, ini rakaat kedua. Rakaat pertamanya itu as-sajdah. Ya, nanti dilihat lagi berapa halaman. Bagi yang hafal, kalau nggak hafal ya nggak usah gaya, nggak usah gaya ya. Ya seperti itu ya. Al-Insan ya itu. 2 kali saya ke Cilengsi ya, pas kebetulan safarnya itu hari Kamis ya. Jadi nginep di masjid itu, di Masjid Al-Barkah itu 2 kali. Ya, imamnya itu baca itu tadi surat ini. Ya, Masya Allah. Jadi 2 kali saya ke sana sama pas hari Jumat ya, Jumat pagi itu seperti itu. Nah, kita lanjut di sini. Ya nanti kalau diterapkan, waduh, kelamaan ya, seperti itu. Ya, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, maksudnya tidak harus sepanjang itu juga ya. Misalnya paling tidak agak lama sedikit itu, nah akan nikmati. Sholat itu akan nikmat dibandingkan yang sholat itu kilat itu terasa nggak ada ruhnya, itu cepat itu kayak nggak ada ruhnya, kayak aktivitas yang rutinitas biasa itu. Ya sekali-kali ya agak sedikit lama itu, tapi nggak lama banget ya, misalkan ya paling tidak 1 muka gitu, itu 1 muka itu 1 halaman gitu. Ya. Kita lanjut di sini. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur. Ya. Ya. Bisa jadi sahabat Ibnu Abbas menafsirkan as-sabil di sini ya, jalan keluar dari perut ibunya. Ya. Yaitu kami terangkan, kami jelaskan, dan kami mudahkan untuk beramal, maksudnya. Demikian dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Zaid, dan ini yang paling rajih wallahu a'lam. Kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu, yaitu ayat selanjutnya ini kondisi manusia di alam dunia. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-21, "Tsumma amatahu fa'akbarah." Tsumma amatahu fa'akbarah, tsumma idza syaa'a ansyarah. Ya. Tsumma amatahu biduni istisyaratihi wala akhdhi ra'yihi. Tsumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Memasukkannya ke dalam kubur. Ya. Seakan-akan Allah langsung yang memasukkannya. Tentunya melalui tangan proses ya, tangan manusia. Karena disebutkan dalam surat As-Saffat, Allah itu menciptakan manusia dan perbuatannya. Jadi apa yang dilakukan manusia pun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini alangkah benarnya ya, shadaqallahul adzim, yaitu kemudian Allah mematikannya dan menguburkannya. Ya, seperti itu. Tentunya itu tadi melalui proses, yaitu melalui tangan manusia. Ini secara umum ya, keumumannya ya. Keumumannya manusia ya dikuburkan. Karena apa? Ada yang tidak dikuburkan. Contohnya apa? Ada yang mati tenggelam, mungkin hancur badannya dan seterusnya. Ya. Biduni istisyaratihi wal akhdhi ra'yihi. Kemudian Allah mematikannya tanpa dia itu dimintai musyawarah. Istisyaratihi itu musyawarah. Ya. Seperti itu. Maksudnya apa? Tanpa diberitahu terlebih dahulu.
tanpa diminta pendapatnya. Bagaimana kalau kamu akan hanya satu orang dalam kisah yang saya tahu. Siapa? Siapa Pak Ibu? Yaitu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Ketika mau dicabut nyawanya, Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Nabi Musa belum mau. Tolong sampaikan kepada Allah, Musa belum mau mati. Subhanallah. Ya. Diutus lagi, masih ngeyel juga. Akhirnya Nabi Musa memukul malaikat tersebut. Sampai disebutkan ini hadis sahih, Bang. Sampai matanya copot atau melotot, saya kurang paham. Ya, antara itulah. Dipukul sangat kerasnya malaikat maut ini. Masya Allah. Nah, kemudian kembali lagi, ya lapor lagi, ya disampaikan lagi, ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Akhirnya sudah siap dan akhirnya dicabut nyawanya. Ini. Jadi dalam sejarah tahu saya cuma Nabi Musa yang diberitahu dulu, kamu nyawanya mau dicabut, seperti itu. Ya, ya. Wallahualam. Apakah para nabi juga seperti itu? Ya, tentunya para nabi. Contohnya Nabi Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya itu seperti mengisyaratkan bahwasanya umurnya itu tidak lama lagi dan seterusnya. Ini Rasulullah menyampaikan. Suatu ketika beliau sedang di mimbar di masjid menyampaikan ada salah satu hamba yang dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara hidup terus di dunia atau dia memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu ada salah satu sahabat yang menangis, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lain biasa, tetapi sahabat Abu Bakar menangis karena bisa membaca isyarat. Hamba itu tidak lain, tidak bukan, yang dimaksud adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa akbarah, lalu menguburkannya. Maksudnya adalah hayya alahu man yakburuhu. Sepertinya man yukabbiruhu atau man yakburuhu, ya mungkin. Man yakburuhu wa illa la antana wa ta'affana wa akalathu al-kilab. Ya, tanpa diberitahu, tanpa dimintai pendapatnya dan memasukkannya ke dalam kubur. Maksudnya adalah dia siapkan untuknya seorang yang nantinya menguburkan dirinya. Dan jika tidak sampai dikubur, ya, jika tidak demikian atau tidak dikubur, niscaya dia akan sangat berbau busuk. Badannya membusuk dan bisa jadi dimakan anjing atau dimakan hewan, seperti itu. Ya. Ya. Kemudian bila dia mengetahui, summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali, yaitu jika menghendaki menghidupkannya, niscaya dia hidupkan kembali. Ya, jadi nanti di alam akhirat itu akan dikembalikan lagi, dan itu ketika datang hari kiamat. Seperti itu. Ya. Di dalam ayat ini Bapak Ibu terdapat penjelasan bahwa dikuburnya para hamba setelah meninggalnya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dia dengan dikubur, tidak dijadikan seperti hewan-hewan yang pakainya berada di atas permukaan bumi. Meskipun ada sebagian manusia tradisinya itu tidak dikubur, ditaruh di bawah pohon tertentu gitu ya, atau apalagi mungkin di daerah lain, di gua, ya subhanallah, di daerah Sumatera apa ya, di Arak kayak gitu, ada kayak perayaan dan kayak wajahnya nggak sedih gitu loh. Pada nggak sedih itu malah ketawa, tersenyum gitu ya, mungkin jadi hiburan jadinya. Akhirnya dibawa ke atas. Mungkin di tempat lain bagaimana lagi ya, seperti itu. Ada yang dibakar dan seterusnya, bermacam-macam. Ada yang mungkin diolesin bahan-bahan pengawet dan seterusnya. Islam tentunya adalah agama yang sempurna. Nah,
dari awalnya tanah, maka dikembalikan menjadi tanah kembali. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, yaitu surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Idza antum basyarun tantashirun, seperti itu. Karena manusia itu diciptakan dari tanah. Khalaqakum min turab. Ya. Ya. Maka sifat manusia hendaknya seperti tanah, ya. Karena manusia tanah, jangan seperti api. Kalau api berarti mewarisi sifat iblis, seperti itu ya. Ini tanah ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ini ayatnya panjang tapi ini cuplikannya ya. Allah berfirman, "Wandur ilal idami kaifa nunshisuha tsumma naksuha lahma." Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Ini. Jadi sebagai bukti bahwa manusia pun demikian ya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, di ayat 23, kalla lamma yaqdima amarah. Ini ayat terakhir dalam pembahasan pertemuan kali ini insyaallah. Yang artinya sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, jangan demikian. Sejatinya manusia itu belum melaksanakan perintah Allah. Kalla haqqan aw laysal amru kama yadda'il insanu annahu adda ma alaihi minal huquqi. Sekali-kali jangan, benar atau perkaranya tidak seperti yang manusia kira, bahwa dia telah menunaikan hak-hak. Kalla ya, sekali-kali jangan. Amma yashu hadzal maghrur amma yafiku hadzal mahduq. Sekali-kali jangan, akankah orang sombong ini terbangun bangun ya, sadar? Akankah orang yang tertipu ini tersadar? Sekali-kali jangan. Ini teguran supaya sadar ya. Sadar keadaannya, kondisinya itu seperti itu. Sadar bahwasanya dirinya itu belum melaksanakan perintah Allah. Lamma yaqdima amarah. Adapun manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Famalahu la yaqdima amarahu rabbuhu minal iman bihi wa ta'atihi. Maka apa yang menyebabkan dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Rabb-nya untuk beriman dan menaatinya? Dia belum melaksanakan amal ketaatan dan kewajiban yang dibebankan kepadanya pada jiwa dan hartanya. Ini kurang lebih Bapak Ibu penjelasan sampai ayat 23. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang juga akan berlanjut, yaitu ayat 24 ya. Tadi 23 ya. Yaitu berkaitan dengan manusia itu memperhatikan makanannya. Nah ini berkaitan dengan makanannya. Ini banyak kenikmatan-kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang intinya mengingatkan mengapa sih masih kufur padahal nikmat Allah itu begitu banyak. Di surat Ar-Rahman disebutkan sampai 31 ayat diulang-ulang, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb kalian mana yang kalian dustakan, sampai 31. Nah, silakan buktikan 31 apa tidak. Kalau enggak berarti saya salah. Silakan dibuktikan ya. Ya, seperti itu ya. Benar apa tidak ya? Benar apa tidak? Saya sendiri diberitahu di dalam kitab tafsir ya. Setelah itu dihitung benar 31 ya. Coba buktikan ya, dihitung sendiri kemudian benar apa tidak. Sambil mentadaburi kayak gitu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di ayat ke-24 dan setelahnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan sampai sini. Wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.